Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku, Mulisaki Tahu. Nah guys, di video kali ini aku mau ngobrol-ngobrol tentang sesuatu yang bikin kamu penasaran guys, mengenai cowok Indonesia yang disukai sama cewek Jepang. Kriterianya seperti apa? Nah kalau dari sikap, sifat itu ya itu yang secara umumnya yang baik lah, seperti itu guys ya. Cowok itu kalau cowoknya baik, sikapnya baik, sopan, pasti banyak yang suka guys ya. Ya nggak mesti cewek Jepang, tapi mau cewek bule atau cewek Indonesia juga tetap mereka suka yang baik dan sopan guys ya. Nah terus bagaimana dari segi fisik? Nah ini yang mungkin kalian penasaran atau pengen tahu ya, cowok Indonesia yang seperti apa yang disukai sama cewek Jepang. Ya, rata-rata cewek Jepang sukanya cowok Indonesia yang punya fisik seperti ini guys ya. Nah sebelum ke poinnya aku mau ngobrol-ngobrol dulu. Nanti di poinnya nanti kalian bisa menyimpulkan tentang kriterianya seperti apa ya. Nah jadi ceritanya dulu aku di tahun 2000-an dari kampung di Jawa Barat itu aku pergi ke Pulau Dewata lah istilahnya, ke Pulau Bali guys ya, untuk ya mengadu nasib, sekaligus waktu itu aku punya modal bahasa Jepang waktu itu guys ya. Jadi aku pernah ke Jepang di tahun 98 sampai tahun 2000. Nah pas aku pulang ke kampung di Jawa Barat itu, aku ngerasa khawatir dengan bahasaku yang nggak digunakan ya, istilahnya nantinya mau tainai. Kalau mau tainai itu mubazir lah, kalau nggak dipergunakan sesering mungkin itu akan lupa gitu. Jadi aku memantapkan diri untuk pergi ke Pulau Bali guys ya, untuk mencari pekerjaan, terus menggunakan bahasa ya, seperti itulah, mempraktikkan bahasa lah. Jadi ada dua hal itu tujuanku pergi ke Pulau Bali. Nah setelah di Pulau Bali aku ya kerja di sana sini. Nah aku beberapa kali bertemu dengan perempuan-perempuan atau cewek-cewek Jepang guys ya. Nah si cewek-cewek Jepang ini rata-rata mereka suka dengan ya cara kita bicara ya, meskipun dalam bahasa Jepang, karena istilahnya kita berbicara dengan senyuman lah istilahnya ya dengan mereka. Jadi kelihatannya ramah gitu ya, orang Indonesia itu, cowok Indonesia itu. Tapi tidak hanya itu, kalau itu kan berkaitan dengan sikap ya. Nah yang lainnya adalah bahwa mereka itu suka dengan cuaca ya di Indonesia, di Bali itu meskipun sedikit panas untuk mereka, tapi mereka senang tinggal di Bali itu ya. Mereka senang ke Bali itu karena cuacanya yang hangat, yang panas itu. Jadi kita ini cowok-cowoknya pastinya agak-agak gosong lah istilahnya ya. Nggak gosong-gosong amat sih ya, istilahnya agak hitam lah istilahnya, coklat-coklatan lah istilahnya, sawo matang kayak gitu. Nah itu mereka terus terang, mereka jujur bahwa cewek-cewek Jepang ini suka melihat cowok yang punya kulit sawo matang, agak hitam sedikit lah, coklatnya agak-agak gelap gitu, seperti itu. Nah jadi mereka suka dengan cowok seperti itu. Tidak hanya cewek Jepang,
Tapi cewek-cewek bule juga seperti itu, karena waktu aku kerja di sebuah perusahaan lah istilahnya, terus ada tamunya itu bule, bule perempuan, dari Itali. Nah, waktu itu aku ngobrol-ngobrol pakai ya bahasa Inggris yang terbata-bata lah sama perempuan Italia ini. Terus aku tanya, kalau kamu suka cowok yang seperti apa? Dia bilang kalau aku sukanya cowok yang punya kulit lebih gelap, istilahnya bukan hitam tapi coklat agak gelap lah istilahnya. Ya kalau di katanya kalau dilihat di Indonesia ini banyak, hampir kebanyakan kulitnya bagus katanya. Warna kulitnya itu bagus. Warna kulitnya itu ideal atau yang disukai cewek-cewek pada umumnya. Cewek-cewek bule sama cewek-cewek Jepang. Nah, mungkin kebalikannya kalau di Indonesia, cewek-cewek Indonesia mungkin lebih menyukai cowok-cowok yang agak lebih kulitnya lebih terang gitu ya. Mungkin itu persepsinya seperti itulah mungkin ya. Kalau aku sih mikirnya seperti itu. Nah, tapi kan pertanyaannya, Bang, kenapa abang ini putih sekarang? Nah, sekarang sih putih guys. Jadi waktu aku sih memang dari kecil memang kulit putih lah. Ya bukan putih lah istilahnya, agak-agak terang lah istilahnya ya. Tapi setelah beranjak dewasa, ya karena nggak peduli dengan sengatan matahari dan lain-lain, terus jadi si kulitnya agak-agak gelap lah ya. Terus ke Bali, aku sering juga main ke pantai, ya jalan-jalan pakai motor juga. Jadi si kulit itu ya agak-agak gosong lah, agak gelap lah, coklat gelap. Nah, jadi waktu aku di Bali itu punya warna kulit yang agak gelap gitu guys. Nah, jadi cewek Jepang atau cewek bule itu sukanya cowok-cowok yang memang punya warna kulit coklat gelap gitu ya. Begitu guys. Jadi hal yang pertama adalah cewek-cewek Jepang itu suka dengan cowok Indonesia yang fisiknya punya warna kulit yang agak gelap guys ya, yang coklat gelap atau sawo mateng dan lain-lain guys ya. Tapi bagaimana dengan cowok Indonesia yang punya warna kulit yang terang atau putih gitu ya guys ya. Ya itu sih nggak apa-apa guys ya, yang penting cowoknya sikapnya baik, sopan dan lain-lain lah. Pasti ceweknya pasti suka. Kalau udah suka, biarpun putih terang, pasti dia suka lah istilahnya seperti itu. Tapi kalau ini secara pandangan pertama lah istilahnya, pandangan pertama ngelihat cowok itu pasti ngelihat si cewek-cewek Jepang ini pasti ngelihat cowok Indonesia itu dari warna kulitnya, karena di sini banyak artis-artis itu setahun penuh mereka menggelapkan kulitnya. Jadi kalau musim dingin itu biasanya kan matahari itu agak jauh ya, jadi nggak terik mataharinya, jadi agak-agak hangat, tapi dampaknya ke warna kulit itu lebih putih jadinya, seperti itu guys. Nah, karena lebih putih itu mereka biasanya pergi ke salon-salon guys ya, kalau yang ada duit nih guys ya, terutama artis-artis cowok itu, untuk pakai mesin guys ya, digelapkan warna kulitnya, digosongin gitu. Jadi itu bisa bertahan 3 bulan, 4 bulan seperti itu. Jadi setahun penuh mereka ini gelap lah istilahnya. Nah, yang warna kulit seperti itu cowok-cowok di Jepang juga termasuk cowok yang dalam tanda kutip
seksi lah istilahnya, idaman cewek-cewek Jepang sini guys, seperti itu. Nah jadi beruntung banget guys ya, di Indonesia hampir kebanyakan cowok-cowoknya warna kulitnya agak coklat gelap gitu ya. Kalaupun yang putih nggak perlu putus asa, yang penting putihnya nggak pucat banget ya. Lebih baik kita banyakin olahraga biar agak seger kelihatannya, walaupun putih tapi seger mukanya, badannya gitu ya, seperti itulah. Nah itu kriteria cowok yang disukai cewek-cewek Jepang dari segi fisik ya. Nah yang kedua apa sih? Nah kalau yang kedua ini mungkin bisa dibilang karena genetik ya, atau keturunan, atau pemberian dari Tuhan pastinya guys ya. Seperti apa? Jadi kriteria kedua itu adalah orang-orang Indonesia itu kebanyakan punya mata yang bagus, punya ukuran mata yang besar. Ya baik cowok maupun cewek ya. Cewek juga kalau matanya besar, pasti cowok-cowok Jepang juga pasti suka. Itu udah pasti suka. Kelihatan cakep lah orang-orang Indonesia kan, matanya bagus-bagus tuh, cakep itu guys. Karena orang-orang Jepang tahu sendiri seperti apa matanya tipe matanya. Nah makanya mereka kalau ngelihat cowok atau cewek yang punya mata besar lebih dari mereka itu udah pasti suka guys ya. Jadi itu ini kriteria fisik guys ya. Oke, itu mata guys ya yang besar, yang pada umumnya dipunyain sama cowok-cowok Indonesia atau cewek-cewek Indonesia. Nah yang ketiga adalah bahwa ini juga berkaitan dengan mata, bahwa orang Indonesia itu hampir kebanyakan punya garis mata di sininya guys ya. Di kelopak matanya itu ada garis 2, ada garisnya. Jadi kalau di sini dibilangnya futae gitu guys ya. Jadi ada garis mata di sini. Kalau orang Jepang itu kebanyakan hitoe. Jadi satu garisnya, satu, bukan garis alisnya satu. Kalau di kelopaknya itu. Kalau di orang Indonesia itu kan ada garis lagi. Selain dari garis kelopak ini, garis ujung kelopak ini, ada garis di atasnya. Lipatan kelopak matanya. Bukan lebih tepatnya lipatan kelopak matanya yang dipunyai sama cowok-cowok Indonesia. Nah itu juga harus dimanfaatin karena orang-orang Jepang paling suka nih dengan lipatan di kelopak mata ini. Jadi kelihatannya memang keren sih, memang cantik, memang cakep, memang bagus lah istilahnya. Jadi tekstur matanya itu lebih bagus lah, seperti itu. Nah dengan warna kulit itu kita harus banyakin berjemur juga ya. Tapi nggak perlu gosong amat ya, karena terlalu berlebihan juga mungkin agak kurang bagus nantinya. Itu jadi kalau pas malam-malam nanti kelihatannya cuma gigi aja gitu. Jadi yang ya di tengah-tengahnya lah, nggak putih juga nggak terlalu hitam. Jadi coklat agak gelap lah sedikit, seperti itu. Nah jadi itu kriteria fisik yang disukai cewek-cewek Jepang guys. Jadi kita sebagai cowok-cowok Indonesia itu alhamdulillah banget beruntung ya, punya punya kulit sawo matang, coklat, hitam, punya mata yang besar-besar, ukuran mata yang besar-besar, punya kelopak mata yang ada lipatannya.
itu kelebihan dari fisik yang nggak dipunyain sama cowok-cowok Jepang guys. Jadi kita berada di atas levelnya untuk fisik ini guys ya. Jadi bagi kalian yang punya warna kulit yang gelap, yang coklat, terus mata yang besar, itu bukan kekurangan, tapi itu kelebihan kalian guys. Jadi tanpa kalian berbicara bahasa Jepang pun, dengan penampilan fisik seperti itu, sudah punya poin penting dari si cewek-cewek Jepang ini guys. Nah selanjutnya ya sikap baik, sopan, dan ya sedikit bisa bercanda lah istilahnya, bercanda, bergurau, senyum, ramah. Nah, biarpun kita nggak bisa bahasa Jepang, kalaupun kita punya fisik seperti itu, insya Allah mereka pasti suka guys. Apalagi tambah plus ya yang lainnya. Jadi itu kriteria cowok Indonesia idaman cewek-cewek Jepang guys. Oke guys, segitu aja dulu. Nanti video berikutnya aku bahas sesuatu tentang yang lain guys ya, tentang cewek Jepang juga guys ya. Oke guys, tetap stay tune. Jangan lupa yang baru nemu channelku, silahkan di subscribe. Tetap stay tune guys ya di channelku, tetap dukung aku. Oke guys, aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.